semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali bermain untuk bincang-bincang ya di sini ya, di live 1 episode 5, 6, 7. Oke, jadi pastinya untuk tahun ini sudah mendekati berapa hari lagi ya, kira-kira sekitar 3-4 hari lah gitu ya. Kita akan menuju tahun baru, yaitu tahun 2025. Hore! Walaupun ini agak cepet ya saya buatnya ini, jadi ya kenapa buatnya sekarang sih, kenapa nggak di tanggal 31 aja gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa ya, kalau dulu kan saya bahas beberapa project itu kan di sana tuh ya sebelum tanggal 31 sih, satu tanggal 30 lah atau 29 lah gitu ya. Tapi ini kenapa cepet banget buatnya, karena ini sepertinya saya mau coba mau buat yang baru lah gitu ya. Kayak nanti kan ada opening baru tuh ya kan, sama outro baru, saya mau coba buat lagi gitu ya. Saya mau preparation juga untuk tahun depan ya. Terus nanti ada kayak logo baru, nih kan belum ada nih ya kan, logo di channel baru ini. Jadi saya akan membuat logo baru. Terus pastinya logonya tuh yang Voltenity ya teman-teman, maksudnya tuh Voltenity. Tapi pastinya kan untuk logo ini saya harap juga bisa relate lah gitu kan kepada kalian semua. Terus ada konten baru tampaknya ya, mungkin kayak challenge gitu mungkin ya, atau kayak tire maker mungkin kita akan coba ya, karena tire maker pun juga kayaknya lagi amin ya, kayak jajarannya ini. Jadi saya ada kayak tire S, tire A, B, C, dan D gitu ya. Jadi pastinya badak lah gitu ya. Ya pastinya kita akan lihat kayak bagaimana untuk kedepannya ya. Dan juga saya kan waktu tahun 2023 kan pernah buat juga ya temennya, untuk mereview beberapa tokusatsu yang dulu-dulu kayaknya, yang pastinya tuh ada Kamen Rider Kids sama King Ojo, dan itu memang ya, memang itu salah satu tahun terbaik bisa bilang ya, tahun yang betul memuaskan gitu. Dan kenapa ini kita langsung bahas satu ke masa depannya, yaitu yang Kamen Rider Gauss sama Goshuder. Kita nggak bahas kayak Gachet sama Bunbunjar. Oke, kita akan coba bedah dulu ya teman ya. Jadi kan waktu itu saya pernah bahas bahwa untuk Gachet ini tuh rekapnya gimana. Jadi series yang Gachet ini bisa dibilang ya bagus, juga bagus sih ya. Yang ibaratnya beberapa karakternya itu juga memang sudah di build up ya kan, terutama untuk sang MC-nya. Tapi kalau untuk si heroinnya itu memang masih ada kekurangan gitu. Jadi kayak beberapa eknya tuh masih rookie, tapi bisa lah ikan dias lagi sama sutradaranya. Terus ya mungkin dari segi cerita ya kan ya, ceritanya itu memang sedikit agak lari ya teman ya. Yang mau mengatakan tentang alkemis, kadang juga ada yang fan service-nya gitu ya. Fan service-nya tuh mungkin kayak muncul Kamen Rider Legend, muncul bukan fan service, ini masih cerita ya teman ya, itu Gacha Daybreak, bukan fan service ya teman ya. Terus apalagi ya, kayak pokoknya ini masih sempat dengan dikit lah ibaratnya ya. Jadi dari situ mungkin ya, mungkin terpotong ya, mungkin ada orang suka sih ya service-nya ya. Jujur saya juga suka sih ya kan, karena service dari Legend itu ibaratnya kan dia yang gorgeous man, sampai ada spin off-nya gitu ya. Jadi bisa bilang juga keberadaan yang baru ya kan dari Toei. Nah terus apa ya, yang Gachet ini tuh bagus sih untuk meluangkan waktu kita ke nonton gitu ya, lihat bagaimana kehidupan sekolahnya walau nggak disorot benar-benar ya. Jadi seperti itu ya kan ya, ibaratnya untuk Gachet ini tuh ya kan, yang menuliskan ya penulis ini ya dari Nazenon gitu ya, si Keiichi Hasegawa gitu ya. Mungkin ini salah satu karyanya tuh mungkin emang masih bingung gitu gimana konsep alkemis itu gimana ya kan. Maksudnya ini tuh mau penempatan itu karakternya tuh mau kayak yang mau bikin gold tapi rinenya agak kurang atau gimana ya gitu ya. Terus ya semuanya gitu ya kan. Nah lagi ya, form-formnya oke gitu ya, form-formnya bagus gitu ya. Terus terutama yang second ridernya itu ya memang itu gerakan baru, yaitu sebagai second rider wanita pertama ya. Memang Toei kayaknya lagi mau coba gerakan baru kayaknya sejak eranya era siapa ya, eranya Zio kali ya. Soalnya era Zio itu ya, itu sebenarnya sudah ada gerakannya, yaitu kayak ada Kamen Rider Tsukuyomi, walaupun di akhir-akhir banget episode 8 itu memang agak dipaksakan ya. Tapi itu kan balik lagi ke Zero One, itu kan ada third rider cewek pertama kali. Terus ada Saber, lagi kayak yang cowok gitu kan ya.
revise balik lagi, cuman penerapannya itu emang agak dipaksakan, terlalu over, terlalu ego tulisannya ya. Habis itu juga ada lagi ke Gates, ada juga si Neon sama Sumuri gitu ya, itu sebagai dua hero ya. Di pas ada sih karena Sakura sama Hana. Cuman kalau di gacha ini tuh mau dibikin cool tapi nggak cool juga, mau dibikin ada romansanya tapi bentar doang gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti ya teman untuk ringkasannya. Jadi buat kalian juga yang udah lihat juga kayaknya untuk pembahasannya itu oke juga lah teman untuk gacha ini. Saya juga bahasa tuh lumayan panjang juga ya. Nah untuk kita lanjutnya nih ke Bun Bumcer ya teman ya. Jujur ini bukan berarti saya nggak nonton Bun Bumcer ya teman. Ini saya coba cari yang enak dulu ya teman, karena Bun Bumcer ini tuh memang masih filler semua ya, nggak semua sih, untuk sekitar 3 episode ini, episode 40 sampai 40 ini takutnya episode 43 kalau misalkan Gokaiger-nya bukan Gokaiger tapi Sakito yang pakai itu saya nggak akan bahas sih. Soalnya ibaratnya jadinya lalu nanti tipu lagi nih. Tapi kalau dilihat dari track recordnya kan ada si Go On Red muncul, terus Tokyo Ichigo muncul, harusnya ini muncul lah kan ya, harusnya kayak Gokaiger-nya aja gitu ya minimal, atau enggak Gokaiger full member, who knows. Yang dimana juga untuk pembucat ini ya kan, di scan yang udah kita bahas itu memang sudah banyak ya teman untuk apa ya, konflik-konfliknya kayak si Taya lawan si Pak Naito, terus nanti waktu video itu jadi final bossnya, dan nanti juga semuanya tuh diatur ya teman. Kalau selain itu juga bagian akhirnya tuh sedikit kita ingat sama Wingman ya, dimana itu kayak di buku cerita dijadiin kayak yang jahatnya ribatnya ya, jadi kayak pengacaunya gitulah ikannya. Jadi ibaratnya si ISI ini tuh udah bikin rancangan yang serupa gitu ya, tapi masalahnya ini Bun Bumcer itu sisanya 6 episode lagi, itu dia ya, itu aja ya. Maksudnya bukan cuma 6 episode aja sih, tapi gimana cara eksekusinya ya kan, karena maksudnya udah episode tuh udah banyak sekali fillernya gitu ya. Tapi emang kalau emang target ke situ nggak apa-apa sih ya kan. Cuma kalau misalkan tadi filler cerita tuh, kalau misalkan fillernya nyangkut ke cerita gitu ya, ibaratnya tuh kayak pengisinya itu tidak kebanting gitu ya, maksudnya cerita tuh nggak kebanting sama filler gitu ya. Tadi contohnya aja di Karamecer episode 21 ya, 21 sampai pokoknya artnya yang Kanai Stone aja itu saya suka loh temen ya, karena maksudnya filmnya tuh nggak terlalu mengganggu ya kan ya, masih ada sangkauannya dengan cerita ya kan. Jadi itu kan masih sama gitu ya, mencari Kanai Stone. Jadi itu seperti kayak pencarian 5 batu batu permata yang itu menghidup kembali si Kristalia itu, jadi kayak merekonstruksi itulah ya kan ya. Jadi itu juga bagus ya teman, jadi salah satu bentuk episode yang menarik gitu ya. Nah tadi kan kita udah bahas ya teman untuk tahunnya dari gacha dan juga Bun Bumcer, ya mana juga untuk tahun ini bukannya nggak bagus sih ya, cuman maksudnya ini pertama tuh lebih ke santai gitu ya. Tapi ya kalau kita bisa, ini bukan bermaksud apa ya teman ya, cuma kalau kita bisa lihat gimana yang ibarat itu masih kita ikutin ya, bukan seru ya temen ya, yang kita ikutin itu gimana sih, sudah aja masih Bun Bumcer ya temen ya. Soalnya Bun Bumcer ini masih temanya dapat, masih ada gitu ya. Cuma kalau misalkan untuk ya gacha ini sebenarnya masih ada sih gitu ya, untuk penerapan alkemisnya gitu. Cuman satu hal, eksekusinya itu masih ada yang kurang lah gitu ya. Kalau Bun Bumcer ini walaupun episode itu filler ya kan, tapi beberapa episodenya tuh lumayan ya. Jadi itu juga kan kalau episode yang kayak bola ya, episode part 1 saya nggak bahas gitu ya. Walaupun ada debut yang champion final itu saya nggak bahas karena ya cuma bola doang gitu ya. Ya kenapa pas episode Bun Bum Robo 119 itu saya bahas ya kan, karena apa ya, kayak satu hal yang saya demen tuh ini throwbacknya tuh ke serialnya Car Ranger ya. Soalnya kan masih temanya mobil gitu ya. Car Ranger pun juga ada loh teman episode itu dia main baseball, walaupun bukan di lapangannya ya teman, tapi kayak di tes gitu ya kan. Jadi pokoknya tuh sampai bisa tahan ya, langsung gitu ya. Terus pokoknya ada lah kayaknya beberapa Sentai itu pakai Ranger lah, Car Ranger lah kayaknya. Pokoknya Sentai dulu tuh banyak menerapkan unsur olahraga gitu ya, nggak cuman baseball doang, main bola ada gitu kan, main baseball, renang atau apapun itu kayaknya. Pokoknya semua olahraga pun juga ada gitu ya.
Nah, kita udah bahas, kemarin kita udah bahas untuk yang sekarang ya kan, ada Gulf dan juga Schrödinger ya. Jadi untuk karakter Gulf ini kan udah pasti semakin bagus gitu ya. Bahkan juga ini sudah banyak juga yang bilang, wah ini Gulf kayaknya bisa apa ya, bisa tahu juga ini the next build nih ya, bukan gimana ya temen ya, soalnya buildnya aja ini seperti apa ya, dibikin seolah-olah tuh ada gimmick seperti buildnya, ada yang diputer-puter terus dia kan kayak apa ya, mulutnya itu ya, jadi itu oke loh temennya. Terus kalau untuk si apa Valen itu kan ketenakan dia miripnya sama Transstinger, terus itu kan seperti dibikin versi jatuh apa namanya warna ungu lagi yang dipakai sama Cobra itu ya, jadi pastinya juga oke lah ya ternyata. Terus habis itu yang Flam itu kayak Splash Driver lah ibaratnya ya, jadi warnanya itu juga warna gaim tapi nah pastinya untuk kamu Flam ini sudah pasti kita akan tunggu ya teman, bagaimana aksinya, karena itu aja ya teman, di previewnya tuh udah dijelaskan semuanya bagaimana untuk apa namanya bagian dari drivernya, cara handlingnya gitu ya. Jadi udah pasti itu akan sangat menarik ya teman, karena banyak juga gimmick-gimmicknya. Terus bagaimana relasinya ya, apakah akan diungkap nih bagian lintas dari Shoma kepada si Hanto gitu ya. Pokoknya ini bakalan seru sih, karena kita juga tahu kan ya, tahun depan ini kan memang menjadi tahun dimana ini baru bilang ini tahun aku sama kayak Gekick Ranger sama Den-O, dimana dua series itu ditulis sama perempuan semua ya teman ya. Saya lupa sih namanya. Pokoknya kalau untuk yang kali ini tuh di tahun depan ya pesannya ya, 2025 itu sudah 18 tahun lamanya kan. Jadi ini tuh lagi sama wanita itu Junko Komura sama Akiko Inoue kan ya, yang banyak juga yang agak skeptis ya teman, kenapa sih Akiko Inoue yang jadi penulisnya ya kan, ibaratnya tuh kayak aduh ini kalau dia dari kecil gitu ya, jadi banyak juga kayak bakalan jeleknya gimana kan ya. Ya jangan gitu juga sih ya teman ya, kita juga lihat gimana dari Akiko ini tuh ya, mungkin ya bukan masalah penulis baru ya teman ya, mungkin dia tuh kan masih belum tahu kan bagaimana apa ya, kayak ceritanya tuh gimana, konsep dan juga gimana cara pengaplikasian si second idol itu gimana gitu ya. Jadi mau dibikin cool tapi mungkin ada arah dan sutradara juga mungkin ya, jadi mungkin dia bisa gitu ya membuat karakternya itu kayak seperti apa yang juga kita tuh ya satu enak gitu ngeliatnya ya. Tapi mungkin karena masih baru gitu, jadi masih ada kekurangan juga, karena beberapa episode dari Gacha itu juga dia kan yang menulis gitu ya, jadi yang pokoknya tuh fokus satu ke Rinne Kudo gitu ya. Nah habis itu ya udah ya kan dia juga lanjut lagi. Nah ini kasusnya pun juga sama kayak si Takuro Fukuda ya kan ya, dia juga waktu itu kan buat ghost agak kurang gitu ya, jadi kayak terlalu banyak hal yang kurang gitu ya. Tapi setelah Kamen Rider Saber itu salah satu puncaknya, bahkan Vision pun juga salah satu Vision terbaik asli ya, mungkin top 1 mungkin ya, dan top 2 tuh Yamato Awakening yang kids ya, iya juga sama sih ya, cuman iya tuh masih ke formulanya, cuman formula dia di kids itu dikurangin sedikit lah ya kan ya, nggak terlalu berkutat ke siapa yang mati ya atau gimana kan ya, karena konsepnya lagi gitu ya, kita harus tahu konsep dari Counter Kids itu adalah si battle royale-nya itu ya kan ya, jadi ibaratnya kan seperti itu gitu ya. Nah contohnya juga ini mungkin ada satu juga yang mungkin banyak yang itu lagi gitu ya, yaitu adalah Pak Hanta Kinoshita. Ya kita tahu juga Hanta Kinoshita itu kalau kita flashback lagi ya teman ya, dia kan penulis baru dan ya, dia juga membuat series Kamen Rider itu, mungkin dia mau coba berkreasi gitu ya, dia membuat karakter wanita tuh kayak karakter yang kuat gitu ya, dari situ mungkin dia seperti mendapatkan karakter yang feminim atau karakter yang kuat gitu ya, seperti Sakura Igarashi. Tapi eksekusinya itu malahan jadi orang tuh nggak suka ya. Si Sakura ini itu mungkin kayak mau tuh kayak adik perempuan yang memang jago bertarung, atau kayak ya orang tuh bisa semuanya gitu ya. Terus ya selalu bilangnya muteki apalagi gitu ya yang mau dibahas gitu ya. Yang mau satu dia selalu dari yang apa, dia bisa menerima kelemahannya, mungkin motivasinya tuh lebih ke arah gimana caranya dia tahu ya kelemahan dan gimana caranya itu dia bisa
ibaratnya tuh mengubah itu ya menjadi suatu kekuatan. Nah mungkin itu kali ya, karena apalagi untuk di Revive sendiri banyak juga yang lihat karakter Sakura ini kalau diduetkan sama Hana itu jadi agak berbahaya. Tau lah maksudnya apa ya, saya nggak perlu bilang lagi itu ya, untuk si dan juga si Hana Natsuki. Jadi itu aja ya teman ya. Dan juga bilang best heroine-nya itu adalah teman ibunya si Igarashi bersaudara, ya itu aja best heroine-nya kan, karena satu itu the real mother ya, the real ibu, nggak perlu jadi rider, nggak perlu jadi siapapun, yang penting dia jadi seorang ibu aja kan ya, yang siap membantu anak-anaknya dan juga memotivasi, bahkan sama ayahnya juga yang seorang Kamen Rider sebagai pemberi kekuatan Gifu ini gitu ya. Nah seperti itu kan, Gav ini juga sama kan ya. Ada konflik keluarganya, ada bagaimana untuk pengoperasian dari si Kamen Rider itu kan, jadi sudah sangat pas gitu ya, bagaimana untuk Kamen Rider Gav ini sudah pasti akan di push terus, dapat kekuatan terus gitu ya. Dan bahkan tiga rider ini pun juga ya dari ilmu yang berbeda-beda loh ya. Jadi si Gav itu kan Dente, Van itu si Gendo juga, From ini si Nils Thomas gitu ya. Jadi pastinya itu tiga ilmuwan ini akan jadi salah satu poin penting gitu ya untuk cerita si Kamen Rider Gav ini. Nah ini kan tadi dari Gav ya kan ya, dan ini bahannya juga yang diteruskan lagi di seri sebelahnya ya, atau saudaranya gitu ya, atau pastinya persebelahan sini, yaitu adalah Number One Sentai Goshuger. Nah Number One Sentai Goshuger ini katanya sih ini ada konsep keluarga juga gitu ya, yang seperti rumah juga katanya MC-nya tuh yang kakak yang paling tua lah ya kan ya, terus ya kakak yang keduanya tuh yang si siapa, yang blue kayaknya, atau yang si kuning gitu ya, terus si Bontot itu yang si ranger hitamnya, yang perempuan pertama yang warna hitam, sama yang hijau kan, si yang lagi Bontot gitu ya, kita mau Bontot aja gitu ya. Nah habis itu ya mana juga kan konsep-konsepnya tuh yang katanya tuh Battle Royale kan ya, Sentai versus Sentai itu menarik loh temennya, kalau ibarat tuh DKP versi Super Sentai kayak gitu mungkin ya. Jadi ini baru juga bilang untuk konsepnya tuh ada sedikit unsur Zenkaiger, ada unsur Zyuohger juga. Nah ini ada satu rumor ya, rumornya pun juga cukup menarik. Jadi katanya sih ya teman, untuk rumor ini tuh masih dengan temanya dari Desire kan maksudnya game-gamenya ini gitu ya. Jadi untuk rumornya Goshuger ini rivalnya tuh di kuarter pertama ya, itu dia akan ngadapin si Tyranno Ranger, Time Red, Gao Red, Shinken Red, Ryuso Red, dan Momotaro, dan juga dua kata Oger serta Boot Red. Jadi totalnya di sini ada 8 ya, ada 8 hero gitu ya. Jadi kena sih satu episode doang lah kayaknya, kalau sampai 2 episode gak cukup gitu ya. Ini aja berbunyi aja sampai episode 8 ya teman untuk episode regulernya gitu ya. Terus juga katanya untuk Shinken-O ini bagian mekanya mungkin ya, ini untuk lawannya dari Goshuger ini, Shinken-O, Gauking, dan Daishuji juga akan muncul. Ini sebenarnya sama kok ya kan ya. Tetapan itu kayak di Zenkaiger, di mana itu kan si Stay Sister itu dia nge-summon si robot-robotnya itu, jadi kayak untuk battle tempurnya itu lah kan ya, lawan para Zenkaiger ini. Jadi itu juga sama gitu ya untuk beberapa karakternya, jadi seperti itu ya. Nah ini ya kan tadi udah rumornya seperti itu ya kan ya, jadi rumor dari Goshuger kan kurang lebih seperti itu. Nah sampai di hari ini ya, di tepat di hari Jumat ini muncul ya rumor cast dari Goshuger. Ini masih rumor ya teman, ingat ini masih rumor, RUMOR ya, masih rumor, ini bisa benar atau tidak ya teman ya. Jadi teman dari Goshuger ini ya teman ya, untuk MC kita ini akan diperankan oleh seorang aktor ya, namanya Genosuke ya. Jadi Genosuke ini tuh yang akan menjadi si maksudnya si Goshuger ini ya teman ya, yang pastinya ranger merahnya. Nah juga bilang ini tuh cukup matang lah kan, kalau emang kejadian gitu ya, kalau emang aktor itu beneran jadi Goshuger itu keren nih kayaknya. Masa tuh nggak bocah banget gitu ya. Jadi kan misalnya tuh kayak MC sekarang kan ya, terutama kan yang sekarang kan masih yang muda-muda gitu ya, jadi ini mungkin kalian bilang kayak Aceng atau kayak Hanto gitu mukanya ya, jadi oke lah ya. Terus juga kalau untuk si Ranger kuningnya ini nomor kedua ya temen ya, yang kedua tuh katanya perannya tuh ini diperankan oleh Takuma Usa ya temen ya. Jadi Takuma Usa itu yang akan memerankan karakter Goshu Tyranno ya temen ya, untuk Ranger kuningnya di sini ya. Jadi untuk Takuma Usa ini kayak
Oke, jadi lebih ke arahnya tuh yang kata sih dia tuh yang suka naif gitu. Jadi kayak dia tuh selalu terlibat masalah kan atau kayak lakukan sendiri gitu ya. Jadi karakternya pun juga udah terbangun dari situ gitu ya. Nah, dipindah teman untuk si Ranger birunya di sini ya, itu diperankan oleh ini apa nih ya? Ini Karen, nggak tahu nih Karen apa ya teman, tapi ini di Instagram tuh Karen underscore 0135 ya teman. Dari saya akan coba tambahkan di sebelah sini atau enggak di sini teman untuk nama-namanya dan juga foto-fotonya ya teman, atau di depan sini ya. Jadi pastinya untuk Ranger biru itu diperankan oleh Karen atau di Karen apa ya teman ya. Jadi ini sangat menarik ya teman untuk peran-perannya. Nah, berikutnya teman untuk si Ranger hijaunya ini itu diperankan oleh Ruki Kasai ya teman ya. Jadi tadi kan yang si Kat itu si Goshu Lion, ini tuh si Goshu Eagle-nya itu Ruki Kasai atau namanya tuh Rukia ya teman ya. Bukan Rukia itu ya teman, tapi Rukia atau Rukia-san gitu ya kan. Jadi kayak nama inilah nama panggungnya mungkin Rukia gitu ya. Jadi dia dari Goshu Eagle-nya katanya ya. Nah, habis itu ada juga ini adalah waifunya ya sini ya. Ini katanya untuk Goshu ini kan Ranger hitam wanita pertama nih gitu ya. Jadi diberikan oleh Nanami Taki ya. Jadi ini tuh agensinya Amuse, dia pernah main sama Yuna Hoshino di Black Family ya, saya pernah nonton sih. Itu bagus juga ya teman-temannya. Jadi yang Nanami Taki ini juga ya oke lah itu kan, ini juga kelahiran 2005 katanya ya. Jadi wah oke lah ini untuk Goshu Unicorn ini, karena ibaratnya yang mungkin kalau kita bisa lihat untuk gambarannya ya teman ya, dari kostumnya Goshu Unicorn ini kan ini bukan gimana kan ya, dia tuh dia nggak ada penerapan seperti pakai skirt gitu ya kan, tapi kan kayak bagian palanya tuh kayak inilah ya kayaknya bagian yang entah kain samping itu ya, itu mau mirip-mirip kayak oke teman, tadi membahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi dari gambar dari graf ini kan saya juga lihat tadi ya bagaimana untuk cerita juga seperti tentang Shoma, dan juga saya juga yang sebelumnya saya pernah bahas teman, itu adalah si Jim yang juga akan menjadi Peter Gaff. Itu masih rumor ya teman-teman, tapi itu sepertinya akan terjadi, karena kalau itu terjadi itu bakalan bagus banget ya. Jadi sejauh ini kan rumornya tuh masih tentang Peter Gaff tuh Jim, terus si Fram ini tuh kan ibaratnya kan dia bentuk graduate gitu ya. Shoma itu half graduate half human, Valen ini tuh pure human yang dioperasi gitu ya. Jadi pastinya juga banyak beberapa kemungkinan akan terjadi ke depannya gitu ya. Jadi sangat dinanti sekali untuk si Gaff ini. Apalagi karena kamar terbaru ini kelihatan kan bagaimana dinamikanya dan bagaimana proses performnya gitu ya. Ini kayaknya bakal disorotin ya teman ya, karena sorotan perform ini tuh biasanya ya jauh-jauh itu mungkin ada efeknya, ada berset udah ya kan, atau kayak efek gimana gitu ya. Yang paling penting mungkin efek berset ya, karena mungkin bisa paling potensi untuk selanjutnya dari Shoma gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa ya, apakah akan bersetur lagi ya, itu terjadi ya mungkin ya. Mungkin beberapa kata lainnya kalau saya tidak amanin jangan di rider ya, saya setuju ya temennya, karena kalau di rider itu akan berpengaruh besar ya, nggak tahu dalam pengaruh apapun ya temennya. Jadi itu bakalan berbahaya kalau misalkan dia itu jadi rider gitu ya. Ya mungkin sama halnya dengan Ghost temennya, walaupun mana juga yang nggak tuh 4 cowok 1 cewek lagi nih gitu ya. Jadi ya semoga aja ceritanya bagus gitu ya, ekspresinya mantap, dan semoga Gaff juga tidak kemana-mana ya teman. Wana juga kan masih cukup umuran nih kan untuk supervisinya ya, walaupun banyak penulis yang berganti-ganti kayak Kori Kaneko, Kasur Kapinoruchi gitu ya, untuk director dan juga sutradaranya, jadi masih ada ibu cukup umuran kan. Jadi seharap juga kan ya penulis feelingnya nih kan ya, feelingnya harus disorot juga, karena itu kan tadi ada Lupin versus Pato itu juga agak kurang gitu ya. Wizard juga dia pernah nulis kan, Shu Oiler juga pernah nulis gitu ya. Jadi semoga aja untuk feelingnya bisa disorot dan lebih bagus ya teman urusan karakternya, karena dari situ kita juga tahu kayaknya bagaimana untuk serial ini tuh seperti apa tahapannya dan bagaimana prosesnya. Jadi saya harap untuk tahun depan supaya Time bisa lanjut terus, Sentai bisa lanjut sampai abadi ya, terus apalagi kemarin pun juga bisa lanjut sampai kita tua nanti. Oke, sebelum membahas kita untuk next video. Oke, sampai jumpa teman-teman di video di tahun depan ya. Sampai jumpa teman, thank you untuk tahun berikutnya, dan kita ketemu lagi di tahun 2025. Happy holidays, selamat libur teman, goodbye.